memilih percaya kepada firman Tuhan. Mari kita membaca dari 2 Raja-Raja 18 ayat 3 dan ayat 5 sampai 7. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dari ayat-ayat di atas kita tahu bahwa Raja Hizkia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ia melakukan yang benar dan Tuhan menyertai dia. Namun kemudian datanglah masalah besar. Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minumannya dengan disertai suatu tentara yang besar kepada kerajaan Yehuda. Tentunya Raja Asyur tidak bermaksud baik dan justru mau menindas Hizkia dan rakyatnya. Juru minuman ini kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang mengerikan, yang menghasut dan yang mengintimidasi kepada rakyat Yehuda. Hal ini dituliskan dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 29 sampai 31. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakala perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Perkataan juru minuman ini semuanya adalah kabar buruk. Bahkan ia mengajak rakyat Yehuda untuk tidak percaya kepada raja mereka, yakni Hizkia. Ia membawa kabar ketakutan kepada semua orang yang mendengarkannya. Di zaman sekarang ini, kita juga mendengar banyak kabar buruk yang menyebarkan ketakutan. Banyak orang menjadi sangat takut dengan segala macam berita mengenai pandemi virus corona atau COVID-19. Sepertinya ancaman penyebaran ketakutan sejalan dengan ancaman penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Ketakutan dapat melumpuhkan kita, membuat kita merasa tidak berdaya, dan akhirnya kita memang tidak melakukan apapun yang berarti. Tetapi sebenarnya di tengah semua berita buruk, kabar yang membawa ketakutan, tetap selalu ada suara Tuhan, tetap selalu ada suara pengharapan, tetap selalu ada janji Tuhan untuk menolong kita. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus tetap memegang kendali, dan sebenarnya kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan apapun. Sama halnya pada zaman Hizkia tersebut, ada suara Tuhan melalui Nabi Tuhan Yesaya. 2 Raja-Raja 19 ayat 6 sampai 7 menuliskan, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah kau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi ada Nabi Yesaya menyampaikan suara Tuhan. Apakah respon Hizkia? Kabar manakah yang ia percayai? Apakah ia akan memilih untuk percaya pada kabar buruk dari juru minuman Raja Asyur dan membiarkan ketakutan menguasai dia? Atau ia percaya kepada firman Tuhan, kepada suara Tuhan melalui Nabi Tuhan Yesaya? Puji Tuhan, Hizkia memilih untuk benar-benar percaya pada suara Tuhan. Mari kita baca 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaitkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Inilah yang harus kita teladani. Setelah Hizkia mendengar kabar buruk, ia menyebarkan ketakutan. Ia berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa dan ia memilih percaya pada suara Tuhan. Ia bersetuju dengan firman Tuhan. Ia beriman kepada janji Tuhan yang disampaikannya melalui Nabi Yesaya. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, tepat seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Itulah yang terjadi demikian. Mari kita membacanya dari 2 Raja-Raja 19 ayat 35 sampai 37. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan. Dari pemikiran normal manusia, Yehuda akan dihancurkan, tetapi Tuhan turun tangan dan mengubah semuanya. Biarlah kita memilih untuk selalu percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan selalu pasti terjadi. Banyak orang tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan bahwa tiap-tiap orang dapat membuat interpretasinya sendiri akan apa yang dikatakan Alkitab atau firman Tuhan. Jadi tidak ada benar dan salah. Semua boleh membuat pengertiannya sendiri. Hal ini sangat sesat, karena hanya ada satu kebenaran. Firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus. Apa yang disampaikan oleh firman tidak dapat diinterpretasi oleh masing-masing sesuai keinginannya, melainkan semua harus berdasar pada pimpinan Roh Kudus. Jika ada dua orang memberi interpretasi yang berbeda mengenai suatu ayat firman, maka tidak mungkin keduanya benar. Kemungkinannya ialah salah satunya salah dan yang lainnya benar, atau kedua-duanya salah, tapi tidak mungkin keduanya benar. Itu sebabnya setiap anak Tuhan harus benar-benar memiliki dasar firman Tuhan yang benar dan selalu mau diajari oleh Roh Kudus sehingga tidak dapat disesatkan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi peringatan. Ada banyak orang mau menyesatkan di akhir zaman. Markus 13 ayat 5 sampai 6, juga ayat 22 sampai 23 berkata, "Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, 'Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu.' Hal ini akan terjadi di masa kesusahan besar, namun tentunya ini tidak terjadi tiba-tiba. Sejak sekarang hal seperti itu sudah mulai terjadi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah mau digoyahkan, apalagi disesatkan dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan, apapun kata orang-orang di sekeliling kita." 2 Petrus 3 ayat 3 berkata, "Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi pada akhir zaman ada banyak orang suka mengejek firman. Mereka mengejek firman tentang kekudusan. Mereka mengejek firman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka mengejek firman mengenai karya penebusan Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Mereka mengejek firman Tuhan karena mereka mau hidup menurut hawa nafsu mereka. 2 Petrus 3:3 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini tidak mau hidup bagi Tuhan. Mereka hanya berminat untuk memuaskan kesenangan mereka sendiri. Seringkali mereka membuat alasan mereka tidak dapat percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan karena susah diterima oleh akal sehat mereka, sebab mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang intelektual. Tetapi alasan sebenarnya adalah mereka tidak mau diingatkan untuk bertobat dari dosa mereka. Mereka tidak mau rencana mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka akan hal-hal duniawi dan materialistis diganggu oleh suara firman yang akan mengetuk hati nurani mereka. Itu sebabnya mereka mengejek semua hal-hal yang rohani. Apakah yang selalu dikatakan oleh pengejek ini? Mari kita baca ayat selanjutnya dari 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dengan kata lain mereka berkata, lihatlah, sudah banyak hal terjadi, tapi Tuhan Yesus tetap belum datang juga. Tuhan Yesus tidak akan datang. Orang-orang Kristen yang percaya pengangkatan adalah orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin orang terangkat ke awan mengatasi hukum gravitasi? Janganlah heran akan mereka yang memilih untuk tidak mau percaya. 2 Petrus 3:5 berkata, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi mereka sengaja tidak mau tahu. Sebenarnya mereka dapat tahu karena sudah banyak berita tentang Tuhan Yesus. Tetapi mereka mengeraskan hati dan tidak mau tahu dan memilih jadi pengejek akan firman Tuhan. Hal seperti inilah yang jangan kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan, yakni sengaja tidak mau tahu atau sengaja berbuat dosa. Sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak benar, untuk jangan kita ikuti, untuk jangan kita dengarkan, untuk jangan kita percayai, untuk jangan kita kerjakan. Karena hati nurani kita tidak tenang, kita tidak merasa damai. Namun kita mengeraskan hati, kita sengaja tidak mau tahu, kita sengaja berbuat dosa. Bila kita jujur, semua kita pernah melakukan hal seperti ini. Sesungguhnya sudah ada peringatan dari Roh Kudus dalam hati kita untuk jangan melakukan kenajisan itu, tetapi kita lakukan juga. Sudah ada peringatan dari Roh Kudus untuk tidak marah dan mengucapkan perkataan yang menyakitkan itu, tetapi kita lakukan juga. Namun sebagai anak Tuhan yang sejati, setelah kita melakukan hal yang salah itu, kita menyesal dan kita segera bertobat. Kita tidak terus-menerus mengeraskan hati dan tetap juga berbuat najis atau tetap marah atau tetap berbuat dosa lainnya, melainkan kita bertobat. Sayangnya ada beberapa orang tetap mengeraskan hati dan tetap sengaja tidak mau tahu kebenaran dan tetap dalam dosa mereka. Khususnya apakah yang mereka sengaja tidak mau tahu? Mari kita baca 2 Petrus 3:5-9. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus belum datang kedua kali, namun Tuhan Yesus pasti akan datang kembali menjemput kita semua anak-anaknya. Marilah kita percaya penuh akan firman ini dan sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan dalam menantikan kedatangannya ini. Kepada kita 10 tahun itu sangat lama, karena usia manusia di saat sekarang ini adalah sekitar 70 sampai 80 tahun. Namun bagi Tuhan, masa 70 sampai 80 tahun bukanlah masa yang lama. Tuhan pasti menepati janjinya. Marilah kita percaya penuh pada firman-Nya. 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Suatu hari nanti, semua manusia akan dihakimi oleh Tuhan, dan jika saat itu tiba, tidak seorang pun dapat membuat alasan bahwa tidak cukup waktu bagi dia untuk bertobat. Tuhan sangat sabar kepada semua kita, karena Tuhan mau semua kita bertobat. Biarlah kita menyadari waktu-waktu yang kita miliki saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita dapat bersekutu lagi dengan Bapa di sorga dan diselamatkan. Dan biarlah dengan waktu yang tersisa bagi kita di dunia ini, kita memilih untuk hidup bagi Tuhan. Apapun pekerjaan kita, kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, karena kita benar-benar percaya akan firman-Nya. Tuhan tidak akan lupa, Tuhan pasti menggenapi janjinya. 2 Petrus 3:10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Biarlah semua kita anak-anak Tuhan selalu siap akan kedatangan Tuhan. Lukas 17 ayat 26 sampai 27 berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Dalam Kejadian 6 ayat 5 dituliskan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi manusia pada zaman Nuh adalah jahat semata-mata. Dan firman Tuhan berkata demikian juga pada akhir zaman. Saat kita hidup sekarang ini sudah termasuk dalam akhir zaman. Janganlah kita heran bila banyak orang suka berbuat jahat. Namun yang terpenting, pastikanlah kita jangan masuk ke dalam golongan tersebut, yakni suka berbuat jahat, walau kita mengaku kita anak Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1-5 menuliskan mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sekarang ini hal-hal di atas sangat mudah kita temukan. Di mana-mana banyak orang yang cinta uang, suka berbohong, dan suka memfitnah. Kita melihat orang yang tidak hormat kepada orang tua mereka. Juga banyak orang tidak tahu berterima kasih. Ada pula orang yang mulutnya berkata mengasihi, tetapi tindakannya selalu menyakiti. Ia tidak tahu mengasihi dalam kebenaran. Banyak orang yang suka bergosip dan menjelekkan orang lain. Di mana-mana banyak terjadi perkelahian. Semua orang menjadi sangat garang. Lalu jika diajarkan yang baik, mereka tidak suka. Banyak orang mengkhianat dan merasa itu wajar saja.
Banyak orang kita lihat tidak berpikir mengenai kekekalan, melainkan pikirannya penuh untuk memuaskan hawa nafsu mereka saja. Sayangnya mereka dari luar terlihat tetap beribadah, tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mengizinkan kuasa ibadah, kuasa firman, kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Mereka puas dengan gaya hidup mereka, merasa diri mereka benar dan cukup baik sehingga tidak mau bertobat. Alkitab jelas menuliskan hal ini agar kita jangan seperti mereka. Bahkan lebih jelas lagi, firman Tuhan berkata untuk menjauhi mereka. Pada zaman Nuh, manusia sangat-sangat jahat sehingga Tuhan mau memunahkan mereka. Namun Tuhan melihat ada Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh berani hidup berbeda dengan semua orang di zamannya. Nuh hidup kudus. Nuh hidup patuh pada Tuhan. Bahkan Nuh taat membangun batra yang Tuhan perintahkan. Walau pada masa itu belum pernah turun hujan, apalagi air bah. Tetapi Nuh memilih itu percaya dan patuh kepada Tuhan, walau ia hanya sendirian saja. Dan kita tahu bahwa kemudian Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Apakah kita berani hidup benar dan kudus seperti Nuh? Apakah kita berani hidup berbeda dari kebanyakan orang lainnya? Apakah kita mau memilih untuk percaya dan patuh kepada firman Tuhan, apapun pendapat orang terhadap kita? Orang-orang akan memfitnah kita karena kita mau hidup kudus bagi Tuhan. Mereka terganggu karena kita mau hidup benar. Mereka marah karena kita tetap tidak mau kompromi dengan dosa. Mereka berusaha terus-menerus menemukan kesalahan kita dan kemudian membeberkannya untuk merusak nama baik kita. Karena kita mau hidup kudus bagi Tuhan dan mau terus-menerus memberitakan firman, banyak orang akan menjadi gerah dan berusaha membunuh pelayanan kita dengan segala macam cara dan alasan. Mereka tadinya bermaksud jahat terhadap kita karena mereka tidak suka kita hidup berbeda dengan mereka. Mereka mau kita ikut kompromi dengan dosa. Tapi akhirnya mereka tidak mengerti bahwa dengan berbuat demikian, mereka dapat menjadi alat setan yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Walaupun ini terjadi, biarlah kita tetap memilih seperti Nuh. Ia tetap patuh dan percaya kepada Tuhan. Ia tetap membangun bahtera. Juga seperti Hizkia, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia membentangkan surat yang membawa kabar ketakutan di hadapan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Nuh berani hidup benar, walau ia berdiri sendirian, berbeda dengan orang sezamannya. Hizkia juga berani hidup benar, walau banyak raja-raja Yehuda sebelum dia berbuat jahat di hadapan Tuhan, tapi ia memilih hidup takut akan Tuhan. Biarlah kita juga demikian. Jika ada di antara kita yang telah sungguh-sungguh hidup benar, sungguh-sungguh jadi terang di tempat kita bekerja, sungguh-sungguh melayani Tuhan, namun karena satu fitnahan dari orang yang tidak menyukai kita, maka nama baik kita dirusak, kita dipecat dari pekerjaan, kita dihalangi melayani, atau tidak dipercaya lagi melayani, maka janganlah menyerah. Ibu Teresa mempunyai satu kutipan yang seturut dengan firman Tuhan, yang bunyinya sebagai berikut. People are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. You see, in the final analysis, it is between you and your God. It was never between you and them anyway. Yang kiranya dapat diterjemahkan sebagai berikut. Orang-orang di sekeliling kita seringkali berbuat tidak masuk akal
dan sangat egois. Begitupun tetaplah ampuni mereka. Ketika kita berbuat baik, orang lain justru menuduh kita mempunyai motif tersembunyi. Begitupun tetaplah berbuat baik. Jika kelak engkau berhasil, maka engkau akan memperoleh teman yang palsu dan musuh yang sejati. Begitupun tetaplah menjadi orang yang berhasil. Kalau engkau jujur dan lurus, banyak orang akan menipu dan memperalat engkau. Begitupun tetaplah jadi orang yang jujur dan lurus. Hal-hal baik yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun dapat dihancurkan orang dalam sekejap saja. Begitupun tetaplah membangun hal-hal baik itu. Jika engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, banyak orang akan menjadi iri hati terhadap engkau. Begitupun tetaplah bahagia. Semua kebaikan yang engkau kerjakan hari ini akan dilupakan dan tidak diingat oleh orang di kemudian hari. Begitupun tetaplah menabur kebaikan. Berikanlah selalu yang terbaik kepada orang-orang di dunia ini, walau itu mungkin tidak pernah cukup. Namun tetaplah selalu memberikan yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya itu hanyalah antara engkau dengan Tuhan. Itu tidak pernah dimaksudkan antara engkau dengan manusia lainnya. Ini seturut dengan firman dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Biarlah kita berani hidup benar dan hidup setia bagi Tuhan. Apapun komentar orang terhadap kita, apapun resikonya. Di zaman sosial media sekarang ini, banyak orang mau terkenal seperti banyak orang lainnya. Walau banyak orang mengaku dirinya unik, tapi sebenarnya mereka mau terlihat mirip dengan kebanyakan orang lainnya. Mereka tidak berani berdiri sendirian bila sudah menyangkut perkara rohani. Mereka takut dilihat berbeda, walau mereka tahu bahwa sebagai anak Tuhan seharusnya mereka berbeda, sebab mereka harus hidup kudus. 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan 2 Korintus 6 ayat 17 jelas menuliskan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Mari pilih itu percaya dan patuh kepada firman Tuhan ini. Apapun harganya, berapapun bayarannya, mari pilih untuk tetap percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Lukas 9:23 menuliskan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini berarti kita siap sedia hidup bagi Yesus, menyangkal diri kita, dan memikul salib kita di mana saja, di rumah, di tengah masyarakat, di tempat bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Pada zaman dahulu, jika orang harus memikul salib, artinya ia harus dihukum mati. Jadi bila kita mau memikul salib, itu berarti kita bersedia mati bagi diri kita sendiri. Kita hanya mau mengerjakan kehendak Tuhan saja. Itulah yang dilakukan oleh Nuh. Ketika ia membangun bahtera yang diperintahkan Tuhan, semua orang berpikir dia gila. Tapi dia tetap patuh, karena ia percaya kepada firman, karena Nuh beriman. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saat ini pun orang mungkin mengatakan kita gila karena kita hidup kudus seperti Nuh. Orang mentertawakan kita karena kita patuh kepada Tuhan, tetap menginjil dan memberitakan kabar baik. Sama seperti orang menertawakan Nuh karena ia patuh membangun bahtera.
Nuh percaya akan firman Tuhan bahwa akan datang penghakiman, akan datang air bah. Itu sebabnya ia setia membangun bahtera apapun ejekan orang. Kita juga percaya akan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang kedua kali, di mana terjadi pengangkatan kepada setiap orang percaya. Lalu akan terjadi masa kesukaran besar di mana antikristus berkuasa, dan akhirnya masa Tuhan mengalahkan semua musuh-musuhnya, dan Yerusalem baru turun ke bumi, dan kita hidup bersama Tuhan selamanya. Itu sebabnya kita tetap hidup kudus, hidup benar, hidup setia bagi Tuhan. Bila kita tidak sungguh-sungguh hidup demikian, maka artinya kita tidak sungguh-sungguh percaya. Dan dengan demikian, kita termasuk golongan pengejek-pengejek di akhir zaman. Janganlah ada kita yang demikian. Janganlah ada kita yang hidup tanpa takut akan Tuhan. Namun marilah kita hidup selalu takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Maka dalam masa kesesakan sekalipun, seperti kisah yang dialami Hizkia, kita dapat mengandalkan Tuhan. Kita tahu Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita dapat berdoa dengan yakin kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita. Sebagaimana Tuhan mau menyelamatkan Hizkia, mau menyelamatkan Nuh, Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Namun biarlah kita memilih seperti Hizkia, memilih seperti Nuh, untuk hidup benar, hidup kudus, hidup setia baginya di akhir zaman ini. Karena kita memilih sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Amin.